Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalem menika saged kepanggih Kiai Mukhlason yang sejak saya melihat acara baiat di Boyolali nggih, kalau nggak salah di medsos, itu membuat benar-benar kepinginnya ke ke Mojokerto ngaten Yai. Intinya adalah beberapa pertanyaan yang menggelayut. Dari awal tadi ngajinya berat sekali, jadi tambah bingung ya. Yang pertama tentang baiat. Selama ini kita pengen tahu apa yang diajarkan oleh Thariqat, dan itu ternyata harus masuk dulu ke baiatnya. Nah ini saya ngapunten ya, melihat panjenengan di medsos dibuka semuanya. Nah ini mohon penjelasannya ngaten Yai. Yang kedua, perihal menyaksikan Allah, ketemu Allah atau sadar Allah. Nah, ini sebagai manusia yang punya logika, punya akal, dan punya kolbu, apakah bisa manusia itu sama-sama on dua-duanya ngaten Yai? Sama-sama on dua-duanya. On dua-dua. Ya, jadi kalbunya selalu bersanding dengan Allah, tapi logikanya juga jalan melaksanakan syariatnya sebagai manusia ngaten. Ngaten nggih. Nggih, ngapunten Yai. Yang terakhir, nafas niku nopo Yai? Ambekan niku nopo ngaten? Hubunganipun napas kalih roh menika napa? Keranten nek napas sampun mlebet kita tasik kawastanan gesang, tapi kalau napas sudah keluar dan tidak kembali lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Ngaten ngapunten sangat Yai, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab, saya kasih tahu dulu. Sampai takok di mursyid thariqah manapun gak akan pernah dituduhno, gak akan pernah dibuka. Mungkin jenengan malah ditukani. Karena apa? Saya juga korbannya. Orang tua saya dengan saya itu kan paling dekat lah ya. Tak anggap orang tua, tak anggap mursyid saya. Jujur mawon, saya pertama kali di BA tahun 76 itu oleh abah saya sendiriku adalah Thariqah Nasabandiyah, Qadriyah wa Nasabandiyah. Jujur mawon. Tapi ketika saat saya bertanya, ketika saat aku nggak paham, malah ditukani. Oke. Secara hakikat tak buka terang-terangan. Urusan sing gak seneng monggo, aku yo ainu reken you. Karena ini ilmu harus kula buka. Baiat memang secara thariqah itu diartikan adalah talqin atau dijanji jenengan. Gampangnya diikrarno. Nek cara Bapak kepala desa itu apa? Disumpah ngene kok. Disumpah apa jenenge? Dilantik kah? Oke. Tapi secara hakikat la ilaha illa anta bukan. Apa? Disambungkan talinya ruh sampai pada Allah yang selama ini diputus oleh nafsu, akhirnya kita lalai pada Allah. Cara nafsu memutus talinya ruh pada Allah, wa zuyyina linnasi lewat hubbus syahawah.
kesenangan urusan kehidupan dunia. Lihat, Allah katakan alhaakumut takasur. Apabila hatimu, ruhaniyahmu bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, pasti akan menjadikan lalai hatimu. Surat At-Takatsur ayat 1. Bukan perkarane jasmani gak oleh sugih, mboten. Silakan. Umat Islam wajib kaya, wajib punya jabatan, wajib sampai ndugi presiden, jabatan tertinggi, wajib. Tapi sebatas jasmani, ruhaniyahnya nggak boleh kena pengaruh itu. Makanya hanya mereka beliau-beliaulah yang hatinya sudah masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh tidak akan terpengaruh dengan besarnya gelombang. Gelombang iku kebiare dunya. Embo nek kapale sak uplik ngono. Kena ombak titik kejebur. Tapi lumayan. Isok sampean gandoli. Wong kapal iku sipate mboten tenggelam kok. Nek banyune munggah, airnya naik, kapalnya akan naik. Cuman saja sampean gak ono jerone gandolan. Ya lumayan daripada gak ono kapale sampean mesti tenggelam. Jadi baiat secara hakikat adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Lah yang berhak menyambungkan, yang bisa menyambungkan hanyalah Allah. Bagi mursyid manusia harus bertajalli saat membaiat itu. Apa yang dimaksud bertajalli? Dia sudah lepas keakuan diri yang membaiat, yang menyambung. Lepas. Hanya hidup yang ada di dalam dirinya lah yang menyambungkan. Ini lewat sirul asrar. Tapi lihat, ketika si mursyid ini masih merasa keakuan diri yang membaiat, mohon maaf, jangan harap jenengan ini akan bisa sampai pada Allah dalam kewusulan. Logika, apa mungkin orang buta bisa menuntun orang buta sampai tujuan? Gak bisa. Tapi saya berhusnudzon terhadap para mursyid semuanya di dalam Thariqah Mu'tabaroh. Muga-muga atine juga sudah duduk di makrifat. Allahumma, iki aku tetap husnudzon. Cuman teori mengatakan ini perjalanan ekstrim loh Pak Bu. Perjalanan untuk fafiru ilallah itu sangat ekstrim, bahaya. Karena menyangkut tentang ruhaniyah. Kalau berjalan Mojokerto ke sini, mah biasa. Nanti kalau nggak sampai dugi Kediri, tanya orang. Mana jalan Kediri lagi itu toh? Bisa mawon. Tapi nek perjalanan ruhaniyah jenel tekok sopo. Ayo. Neka Allah sendiri. Makanya, mudah-mudahan para mursyid kita di Thariqah estu makrifat pada Allah. Tondoni yok nopo sih? Apakah dia itu ngerti sadurunge terjadi? No. Apakah dia itu bisa berjalan Indonesia, Mekah sak jangkah? No. Apakah dia itu apa sakti mandraguna? No. Kembalilah kepada Al-Quran. Allah memberikan tanda terhadap kekasihnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah sesungguhnya itu adalah apapun yang akan terjadi. Umpama besok ikut sampai nggak ada yang dimakan. Sekarang itu nggak punya uang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gersah, ati yo gak gampang ciut, susah, apalagi takut. Enggak. Karena apa? Karena dirinya sudah tiada. Keakuan dirinya dalam beriman sudah tidak ada. Justru dalam keadaan imannya itu hanyalah Allah yang berkuasa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gak gampang, Pak. Apalagi kita dihadapkan utange akeh. Bang totol, bang titil, bantawe no gak sumpek kamen. Omah kedol dioper-oper. Lah. Diplang bang. Sinten sing ati gak sumpek. Tapi para kekasih Allah wa aslimulahu, pasrahnya sudah notok, udah gak mudah gelisah, gak mudah khawatir dengan apapun. Ini para kekasih Allah tandane teng mriki. Mungkin di dalam hikam Allah katakan tanda orang yang makrifat adalah hatinya la yarawna li anfusihim syai'an. Gak ada iman dari segi apapun yang terjadi itu makhluk yang melakukan. Bal yusahiduna annal fa'ila sing dadi sim fa'il huwallahu ta'ala. Pun nek wis kaya ngene wis mentok dalam hati sampean iku muncul keakuane Allah. Terakhir tatmainnul qulub. Hati selalu dalam keadaan damai. Masih diuji Allah. Tablemik mang ada yang putus. Gak rame nyalahno tukang sound system. Enggak. Karepe tukang sound system yus penak-penak lah ngono nggih. Karep sampean yo ngoten. Tapi Gusti Allah ngutik titike wong Kediri tak utike geger apa gak. Atine maksudnya. Makanya kula tetep tak jia emang. Wah ngotot-ngotot titik lah. Mboten napa-napa. Itulah bentuk lika-liku perjalanan menuju dan bertemu Allah. Coba nek wis ati lungguh karena Allah. Sampai ngelokno wong? Mboten. Iya. Kabeh ya karepe Gusti Allah. Jelas Pak Bu nggih? Wis iku beat. Jadi yang berhak membaiat menyambungkan adalah Allah. Lewat apa Allah menyambungkan? Hakikate syahadat. Bukan syariate. Nek syariate iku lesan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi ruhaniyah sampean yang bersaksi, sing melihat, bersaksi yang benar, ruhaniyah sampean harus tahu siapa sih Allah itu. Sing di harus tahu. Makanya tak tutuno nyori urip iki sing sak jerone lan sak njabane jenengan iki. Huk ndi kuwi manggon, huk ndi kuwi madhep, iku kabeh iku ana gesak. Makanya kata Rasul, fa aina ma kunta ittaqullaha haitsu ma kunta. Huk ndi kuwi manggon, wajib atimu ikut bertakwa terhadap Allah. Pun itu yang pertama. Terus yang kedua apa Pak? Nafas nggih. Apakah nafas itu ngoten ya? Oke. Sifat kalam kita kembali kepada sifat wajibnya Allah yang ada 20 dibagi 4 ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Termasuk kalam itu masuk di dalam sifat ma'ani. Sifat wajib Allah itu kalam. Kalam itu adalah dawuh. Sebelum menjadi kalam, itu ada proses nafas, nufus, tanafus, amfas. Gabunge petang perkara, iku disebut kalam. Netak. Preteli situk-situk duduk kene nggone kesawen. Suk Ramadan sampai nang ngene pondok sing duwe waktu wis mukim kono tak ingoni kowe. Piro jumlahe tak ingoni? Maksudnya tak ingoni iku sing ingoni iku Gusti Allah ngono sing paham titik apa? Ngaten lho. Aja ndelok makhluke mukhlason. Mukhlason padha mek sampean. Ora ndek apa-apa. Kayak kentir kuning nang kali nih lho. Persis wis. Isikulah.
Innama ana basarum mislukum. Sampean ojo mikiri masalah kok sahur piye, buka piye, turu piye, ya gak satiba dalamean. Sing jelas wis tak tegesno, budal nggawa identitas tok wis. Penak to? Sak garwa sampean gawa, sak mbah-mbahe gawa. Eling-eling jenengan kali kula ndang. Ngerti dah sampean keke? Mboten ngerti. Iki sing durung paham. Nek wis paham ya gak usah. Kula niki lumpuh Gus, gak iso mlaku. Nek kono dadi ramut-ramute. Wis. Sampean lho, Gusti Allah engkei gampang di-left iki engko. Di-left sampean buka mlebu nang ngene channel Ponpes Jaya Baru. Wis ngaji teko omah live langsung. Saged. Sing sibuk urusan kerjane monggo. Rencanane bakdo asar ngaji Ikhya. Dalu niku kita habis taraweh akan ngaji aqaid 50 sifat-sifat wajib Allah dan berbaiat masal tabligh. Rencanane ngoten mengki. Dimulai 1 hari sebelum hari puasa. Misalnya puasanya tanggal 10 misalkan ya. Bulan Maret berarti tanggal 9 Maret sampai harus sudah ready di sana untuk pembagian tempat. Jadi kayak sampean kan jelas toh mereka nggih beto sarung, lah ngoten salin, lah ngoten. Dadi mengke nggon-nggonane enek. Kayak pondok biyen apa? Wis anggepen sing gak tau mondok, ya ikilah mondok. Lho ngoten. Mondok. Sampai nek kersa kula boten meksa. Ngoten. Wis kembali kepada nafas. Apakah nafas itu? Kalau manusia itu napasnya sudah tidak ada, berarti kehidupan tidak ada. Terus apa hubungannya napas dengan roh itu? Bapak, jenengan nek selagi sik nyebut, sik ngekei nama, iku berarti sik makhluk. Jenengan nyebut Allah, nama lo ya, iku makhluk. Sing kula wastani makhluk maksude barang jaba. Jeneng iku sik makhluk. Lah sing dimaksud Khalik, sing duwe jeneng yang laisa kamislihi sayun. Wis. Inilah proses dari Allah Nur Muhammad ruh insanul kamil. Itu innalillahi. Koma. Kabeh iku parane sangka Allah. Sing tadinya disebut Nur Muhammad, apa Nur Muhammad wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Basa ngono pindah nama namine ruh. Pindah nama oleh karena ada jasad disebut insanul kamil. Ada jasad, ada ruh. Wis, nek wis ana kene sampean dituntut wa inna ilaihi rajiun. Carane piye? Yo nama-nama mulai sangka insanul kamil, nyun sewu, nama ruh, nama Nur Muhammad, nama Allah. Akhirnya terakhir nggak ada nama, berarti inilah maksud wa inna ilaihi. Wong Jawa ya iki ajaran sangkan paraning tumati. Wis. Terus ditakoni napas niku napa? Nek kita membahas napas iku dari sisi makhluk, ya makhluk. Nama si aneh. Tapi kalau kita sudah dikatakan sudah dimusyahadah makrifat, la farqa bainahum. Tidak ada bedanya antara Nur Muhammad, ruh insanul kamil. Gak ada bedanya. Artinya gak ada bedanya, semuanya tidak ada. Inilah syuhudul wahdah fil kasroh wa syuhudul kasroh fil wahdah. Niki. Iku sampean buka nak nggone wahdatul wujud. Waduh nek tutuk kuno wis sampean nek sampean gelar tutuk ngalor ngidul disesatno wong sampean ya. Ngene lho dulur.
wajib sampean kalih kula niki meniadakan diri sebagai makhluk. Sebab sepanjang sampean kalih kula masih merasa ada, sampean tidak akan pernah tahu sesungguhnya siapa yang ada. Wujud pertama sifat wajib Allah, sifat nafsiyah. Lawane wujud adalah Adam. Adam jadi sifat wajib makhluk termasuk kita. Nah, kita merasa ada itu sebab diadakan yang ada. Oleh karena kita merasa ada, inilah sebagai penghalang diri kita pada sang yang ada. Akhirnya yang ada itu tidak akan nyata dalam diri kita karena kita merasa ada. Bila mana Anda ingin tahu nyatanya sejatinya yang ada, maka tiadakanlah keadaan dirimu. Kalau Anda sudah kembali pada asal muasal, mohon maaf, asal tidak ada sampai iki kembali terhadap tidak ada, asalnya dari Allah menuju kepada Allah, maka apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa tahu, bisa makrifat pada yang ada? Enggak mungkin. Berarti yang disebut makrifat itu bagaimana? Yang melihat Allah, ya Allah sendiri. Bahasa syariat yang melihat Allah adalah Allah sendiri karena kita sudah tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada, para kekasih Allah disebut kekasih Allah sudah keakuan diri sudah tidak ada, maka yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Bingung Gus, aku ngetut ngaji pet. Selamat berbingung, aku biyen yo ngono dulur. Tapi jangan kecil hati sampean. Sing penting latihlah zikir sirul asor, zikir rasa. Latin ngola cetha dhewe. Ngonek pancen sampean gak cetha nang Mojokerto antemen krambil kula. Wis, ini jaminan saya. Nek ati sampean gak tentrem ngamal ke ajaran Rasulullah ini, sampean antem teleke pedus. Sampean antem kula kalih teleke wedhus utawa apa, saya siap. Karena apa? Quran sudah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wis, itu yang nomor 2. Berarti napas iku ya roh, roh iku ya napas, ya Nur Muhammad itulah. Iki nek wis ana akad lho ya. Kalau sudah dimusyahadah. Tapi sebelum musyahadah pasti ada perbedaan. Betul. Yang ketiga, tadi ketiga ada 3. Oh iya, nggih. Kita manusia antara hati roh dengan akal. Ini apakah bisa sejalan? Bisa manakala jenengan mengikuti sistem wasilun. Enggak bisa jenengan manakala berjalan di atas majedubut. Mboten saged. Tak terangki satu persatu. Untuk mencapai makrifat bertemu Allah ada 2 cara. 2 sistem. Pertama adalah sistem wasilun. Sistem di mana jenengan dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Kalau sistem majedubun dari atas turun ke bawah. Artinya apa, Pak? Sistem wasilun itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dicontohkan Kanjeng Nabi ketika kita sudah duduk di hakikat makrifat. Secara jasmani syariat itu masih berlaku. Dilarangan ditinggal, diperintah jalankan. Ini karena sampean itu diletakkan Allah di makom khawasul khawas. Apa makom khawasul khawas? Hati putus dengan urusan selain Allah, akal masih tetap. Syekh Abu Hasan As-Sadili
Contoh, beliau itu orang kaya raya. Pangkatnya ya dawur, tapi tidak menjadikan pengaruh terhadap hatinya, penghalang hatinya pada Allah. Bahasa alam, lihatlah ikan yang hidup di lautan. Tiap detik bersama dengan air asin, tapi rasa ikannya, dagingnya nggak terasa asin. Jangan jadi ikan tahu tempe. Mohon maaf. Sebelum ibu goreng, biasa lah diuyai. Nek kakean uyah rasane, asin di kadar asinnya antara uyah yang kita pakai setiap hari dengan kadar gula yang di lautan. Pasti lebih tajam kadar gula, kadar asin, ya toh? 0, sana iku minus, nek niki plus. Lu itu. Tapi mengapa ikan itu tidak terasa asin? Jawabannya cuma satu. Karena ikan iku hidup. Mengapa iwak tahu tempe iku kok asin? Karena iwak mati. Hati jenengan kalau sudah aku hidup, pasti tidak akan terpengaruh dengan apapun. Setelah hidup, jenengan berbangkit dari kematian yang panjang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada hari kebangkitan secara hakikat. Malam hari ini, kalau Anda sadar hati sampean dan mengamalkan dinut tauhid di atas, mohon maaf, di atas hukum syariat hakikat Anda, maka sesungguhnya Anda ruhaniah bangkit dari tidur yang panjang, bangkit dari kematian yang panjang yang berpuluh-puluh tahun. Akhirnya mboten terpengaruh. Iwak tahu, masalahnya mati. Sama, coba sampe nangkap ikan di lautan, oke. Wis patenono dhisik ning ndukun darat. Terus kumen banyu, asin, mesti asin. Sampeyan tahu sistemnya orang di lautan kok ono pasar ikan asin, nah. Iku kan ikan laut, sudah ditangkap, mati, kemudian uyai di PP. Sampeyan takok tiang nangone pesisir. Seperti itu caranya. Bon. Apa mangrek? Wasilun di mana rohaniah sampean iki diputus oleh Allah dengan hubungan selain Allah, tapi akal tidak diputus. Berarti syariat menjadi hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Berarti aktivitas syariat Anda jadikan sebagai buruk untuk bertemu Allah. Kalau sistem majedubun, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Akal iku lepas gak ngereken urusan hukum syariat saenake dhewe. Tapi hati ini juga diputus oleh Allah hubungan dengan dunia. Akal diputus Allah, hati diputus Allah dengan hubungan dengan dunia. Cuman hati hanya pada Allah. Makanya takoni, le tekondi, gak sambung. Jawabannya sapiku mana pitu. Lah gak sambung gak Pak? Pertanyaan dengan jawaban tidak sambung. Makanya jangan heran sistem majedubun orangnya jadab, iku ninggalno selalu hukum syariat. Poso ya mah poso. Jadi situlah dia mementingkan rohaniah. Tapi ini manakala diterapkan di tengah masyarakat, bentrok Pak. Bentrok. Makanya kami memakai sistem wasilun. Sebab apa? Semua kahanan apapun, di situ ada Allah. Nggih. Sudah ketiga-tiganya sudah ya? Nggih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Gus Mukhlason, yang saya hormati Pak Lurah beserta seluruh perangkat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nama saya Adi Gus, asli dari Borogriki Kemawon, Cawang Mriki Gus.
Saya mau izin bertanya, Gus. Monggo. Tetapi sebelum bertanya, saya mau menyampaikan sedikit, Gus. Awalnya saya ini sempat berkecil hati, Gus. Kenapa? Karena saya ini bukan keturunan kiai, tidak pernah mondok, kemudian baca Al-Quran tidak lancar, Gus. Nggih. Kemudian apakah saya bisa menjadi kekasih Allah? Tetapi yang menjadi saya semangat ini, Gus Mukhlason sering menyampaikan bahwa untuk menjadi kekasih Allah itu tidak memandang dari status. Baik kamu keturunan kiai ataukah sugih, jabatamu apa, ternyata Allah tidak melihat dari situ. Bahkan mohon maaf Gus, putranya 21 saja bisa menjadi kekasih Allah. Itu yang menjadi semangat saya, Gus. Nggih. Terus kemudian waktu kita keluar, Gus Mukhlason supaya sering menyampaikan bahwa pada saat keluar itu biar tidak ngeribon-ngeribon, kemudian langsung ke sasaran, langsung ke kasih Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini, Gus, leluhur kita yang kita kan tidak mengerti nih, leluhur kita ini termasuk kekasih Allah atau bukan, kita tidak mengerti. Itu bagaimana caranya? Itu kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, Gus Musa nanti sudah menyampaikan bahwa kita ini masih dikenalkan sebatas nama. Artinya Allah itu nama. Yang punya nama Allah itu mana? Gus Musa mengatakan begini. Ini tuh Allah. Berarti kita ini sering tidak sadar kita menghirup dari sini, menghembuskan napas terakhir juga dari sini. Artinya, berarti kita awalnya dari sini, kita harus kembali ke sini. Sementara itu, Gus, pertanyaan saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu tidak melihat status fisik, bah jenengan anak kiai atau bukan, nasab-nasab dari orang baik, pandangan manusia atau bukan. Allah tidak melihat itu. Kalau Allah melihat secara fisik, terus bagaimana putrane Nabi Nuh yang menurunkan keturunan Kan'an itu Fir'aun? Bertolak belakang tak? Di dalam Al-Quran terkait masalah kekasih Allah itu tidak menyangkut babar sama sekali dengan nasab. Enggak. Cuman memakai mayyasha, linurihi mayyasha, masuk dalam nakiroh umum, yasa yang dikendaki. Subhanalladzi asra bi'abdihi lail, abd, hamba. Akhirnya muncul tafsir bi'abdihi, hambanya Allah, ai Muhammad. Dan Allah hanya melihat status ruhaniyahmu, fi qulubihim, fi qulubikum. Kulub jamak dari kolbun, tapi bukan kolbun hati itu seperti hatinya pitik, hatinya ayam, hatinya kambing, bukan itu. Ikhya Imam Ghazali mengatakan tentang masalah al-kolbu ay ar-ruh. Yang dimaksud kolbu hati itu adalah ruh.
Berarti Gusti Allah nyawang bagaimana keadaan ruh sampean. Hikam Syekh Ibnu Athaillah mengatakan husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amaliyah yang ada kaitannya dengan jasmani itu akan dikatakan bagus di mata Allah dalam kurung taqabbalallah manakala keadaan buah yang muncul dalam ruhaniyah jenengan iku ruhaniyah keadaannya adalah min qalbin zahidin, hati yang betul-betul menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah apa mawon kok dibarengi ati iku mau makrifat dateng Allah, wis mesti iki sing diterima. Al-Maidah sampai buka. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini menceritakan antara kisahnya Qabil dan Habil. Amaliyah apapun yang diterima di mata Allah sebagai amaliyah sing makbulah hanyalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Tidak karena pahala, tidak karena surga, tidak karena ingin dipuja, tidak karena ingin dilihat orang, tapi lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau sudah karena Allah, dirinya sudah tidak ada. Tidak mengikutkan dalam hal apapun itu. Semua hanya karena Allah. Jenengan walaupun statusnya itu nasab 21, kalau hati sampean itu bisa menerima ayat ini, bisa menerima ajaran dinu tauhid, itulah termasuk tanda mayyasya, hamba yang dikehendaki. Terus bagaimana kita ketika punya leluhur kita, kan kita tahu, kita kan tidak tahu dia kekasih Allah atau bukan. Kalau yang ditanyakan untuk mengetahui itu kekasih Allah atau bukan, itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan itu hanyalah fa'budu ani'budullaha waztanibut tauhid. Ngasah dzikirmu untuk bertemu Allah. Nek kalau sudah di situ akan tahu sendiri. Sebab itu tergolong kasyaf. Mengerti si A kekasih Allah itu kasyaf. Kasyaf. Bukan musyahadah, ini alam mukasyafah. Dan ini bukan tujuan Anda. Tujuan Anda adalah di makom musyahadah. Tapi kalau sing dimaksud pertanyaannya barangkali leluhur kita itu adalah bukan termasuk ahli syuhud, bukan termasuk ahli rahmat, tapi ahli adab. Bagaimana posisi kita sebagai anak? Idza ma tabnu adama ing qata'a. Kanjeng Nabi wis dawuh, wong nek wis anak putu Adam itu meninggal, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih. Ini jelas nggak ada. Karena ketika sodakoh itu masih muncul keakuan diri makhluk. Au ilmin yantafa'u bih nggak pernah. Ilmu yang dimaksud adalah tidak hanya ilmu yang bermanfaat terhadap manusia, tapi ilmu yang mendidik hati kita menuju dan bertemu Allah. Terakhir, Pak, ini awaladin solihin yada'ulah. Duwe enggak anak sing soleh? Sing tak maksud soleh iku anak yang ruhaniyah sudah sampai makrifat dateng Gusti Allah. Kalau enggak, jangan harap leluhur kita akan bisa dapat ampunan Allah. Kalau iya, jangan dimaksud hadis iku anak itu bisa menolong. Bukan. Tadi sudah saya katakan
Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang dikatakan makrifat itu sudah keakuan makhluk diri sudah berarti siapa yang menolong? Allah sendiri. Itulah yang kumaksud sifat jaisi Allah manakala dijatuhkan terhadap si A masih dosane gedene kaya apa nek oleh pengampunan Allah dosa iku di depan Allah itu cawili masih cilik kaya apa miturut pandangan manusia dosa itu kalau tidak diampuni Allah dadi bawas saat. Ya seperti itu. Makanya mengapa sih kita bertahlil kok mesti ngundang satu RT, bukan hanya tonggo kiwa tangan wong loro tok. Tahlilan iki 40 bapakku kan sak RT kadang-kadang ya, kadang sak dusun. Iku maksudnya asline barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah. Kita kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Melihat beliaunya jadi kepala desa. Kita tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Melihat warga kita ada pemulung. Kita tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Melihat warga kita ada yang 21. Kita kan nggak tahu. Taunya itu ndelok fisik. Lah ngoten nggih? Bukan kekasih Allah yang mesti ngalor ngidul sebanan enggak. Nggawa serban enggak. Kadang-kadang ya musuhe Allah iku. Ya nyun sewu lho ya. Pandangan saya bukan pandangan syariat tapi pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya duduk lah. Bukan. Ingat dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah berkata, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Lagi di antara banyak manusia itu mengatakan amantu billah, aku percaya pada Allah. Buktinya ya. Kita setiap kewajiban melakukan. Tiap larangan kita tinggalkan secara jasmani. Wabil yaumil akhir. Dan mereka itu juga beriman datangnya hari akhir, hari kiamat. Tapi mengapa di belakang itu ada kalimat wa mahum bimu'minin, wa mahum lan ora ono utawi mereka iku bimu'minin iman. Gak Muhammadiyah, aku gak beriman. Lesane tok, jasate tok. Tapi ruhanianya ndak. Jangan lho maksud kula. Makanya saya memandang dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat tetap iki beriman pada Allah. Tapi pandangan hakikat, pandangan ruhaniah, ya engko dhisik, Bos. Nanti dulu. Kekasih Allah itu tidak harus dia itu lahiri apik miturut pandangan manusia. Lahiri iku gak mesti apik disawang manungso. Kadang-kadang ngalor ngidul sualan cekak. Ora tahu sarungan. Sarung-sarungan nek salat ning omah gak ana wong sing ngruh. Magrib gak tahu salat. Engko dhisik. Ya nek gak tanpa sepengetahuanmu, dek iku mulih salat terus sualan maneh. Ya, kita kan nggak tahu. Mengapa kita harus merediksi orang lain? Kata Syekh Ibnu Athaillah, evaluasi dirimu dulu dari kepentingan hawa nafsu, jangan gampang mengevaluasi orang lain. Iku yo gak beci. Sudahkah ruhaniah kita itu lepas dari kepentingan nafsu? Lah, disitulah. Jadi Bapak Ibu hadirin, jikalau yang ditanyakan itu adalah perkara-perkara untuk menyelamatkan nenek moyang kita yang masih ada di golongan ahli azab, maka caranya seperti itu. Anak harus sowan ngersani Allah membawa pengapura. Tapi sejatinya yang mengapura itu adalah Allah sendiri, yang menolong Allah sendiri. Lalu yang terakhir itu apa?
Oh iya. Nggih. Pun Pak, kula tak omong terus terang mawon. Semua makhluk itu yang melayani tiap detik hanyalah Allah. Oleh karena kita manusia dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu itu apa sih? Ya, iki lho, tak tuturno nek asli nafsu iku ini lho. Kula gosok nggih. Nek cara Quran tulisane meliputi nun fa sin. Nafsun, nafsan, nafsin. Condonge banyak manusia dikatakan nafsu apabila perbuatan secara fisik iku gak mondro. Gak mondro iku jelek. Maksiat. Lah gitu toh. Oh, iku nafsu. Lah ngoten nggih. Pak nyun sewu. Tak kembalikan ke khitoh makna daripada nafsu. Nafsu itu diri. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang selalu mengajak kejelekan pada diri kita. Untuk melalaikan Allah. Nafsu yang mana? Hati kita merasa kita makhluk yang melakukan. Inilah la amaratum bisu. Nafsu yang mengajak kejelekan. Tapi ada nafsu yang dirahmati. Mana? Nafsu kembali kepada Allah. Nek yang pertama tadi duduknya taholli. Yang kedua adalah tajalli. Artinya di dalam hati sampean sudah tiada keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Akhirnya muncul keakuan diri Allahnya yang melakukan. Inilah yang dimaksud yang bukan nafsu. Yang pertama tadi. Semuanya persoalan itu berangkatnya kepada nafsu. Dari nafsu. Tinggal pertanyaannya duduk di taholli apa tajalli. Kalau taholli ya iki nafsu yang mengajak kejelekan. Kalau ditajalli berarti inilah yang mengajak kebaikan. Apa sih taholli? Adalah dalam hati jenengan iman rasa iku makhluk. Tapi kalau tajalli menetapkan semua apapun yang terjadi yang berperan adalah keakuannya Allah Subhanahu. Sehingga kita setiap saat dan waktu detik apapun itu yang melayani Allah. Ibarat kita itu masuk nang warung. Bu, mangan sego pecel, dituki sego pecel. Sego gule, teko sego gule. Apa terkenal Kediri niku? Nasi apa? Nasi tumpang. Dituki, wis entek 2 piring glegeken. Ngombene, Bu? Teh, es teh, kopi, es jeruk. Wis entek wakeh, totale kira-kira 250. Melayu gak bayar. Piye sing di warung? Hah? Ayo umpama jenengan sing marung, Bu, nyelatu mboten? Mandar gak selamat tengah dalan. Nah, ngoten nggih? Ya Allah Pak Bu, iku laksana kita sudah dilayani Allah dalam segi apapun. Baik melihat, mendengar, berucap, bernafas, apapun tanpa kecuali. Loh kita itu gak matur suwun nang Allah. Artinya kita tidak ada sungkem menyang Allah. Ya laksana iku. Kok Gusti Allah itu mau gampang muring-muring. Diplontir ndak sampean niku. Diplontir. Wong tak kei salat ae 5 waktu yo gak bendos. Gak madhep aku, malah madhep sak liyane aku. Apa maneh habis dapat kenalan. Mbok Pak Bu terngiang-ngiang ning atiku. Anake sapa ya Mang ya? WA-an gak mari
mari nanti mung iling ya sidoi mau. Coba jenengan mantun gelegeen ngombe, Bu, telas pinten, Bu? Dihitung-hitung 250. Sampean kei duit 1 juta. Jret, pun Bu susu niki jenengan asta piye sampean sing marung? Ya Allah, muga-muga mrene maneh arek iki. Lah ngoten nggih? Iku mesti Gusti Allah ngelayani sampean kali kula gak ngenal waktu, turu diturokno, merem diremno, melek dimelekno, ketip diketipno. Wis situk ae jajal. Sampe sedina jok ketip. Ganjel lho ambek apa ngono lho. Piye rasane mripat? Kayak mayangkara niku lho, Pak. Kethek putih. Jadi cek dikira dhewek iku melek terus, njaga matahari ini dipenteng. Jadi mriki diganjel. Jadi wong liya mlaku dikira melek padahal turu. Iki politik ngene. Nyun sewu. Itulah kalau kita kembali. Berarti banyak manusia yang tidak punya tata krama etika rohanianya pada Allah. Wis sampai medalon tuh kelompok itu. Tapi ingat, kelompok yang keluar dari situ dan disebut kelompok fa'budu hadza siratul mustaqim, golongane iku minoritas. Makanya nek ngaji bab-baban ngene iki nggih, nyun sewu, ojo njaluk akeh-akeh wong. Gak mungkin. Mesti tauhid. Sebab apa? Sebab disaring mbek Allah. Coba sampean ndelok ngaji sing nyun sewu lah. Babakan njaba kulit nika. Sing teko subhanallah gak ratusan bahkan ribuan. Karena apa? Karena bahasanya tidak menyentuh dalam hati, bahasanya adalah hubbus syahwat. Ampun heran, wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan itu enggak percaya nek dikandani tentang ajaran lebet, ajaran dalam, ajaran tauhid ini. Nggih? Nggih. Tasik dikersakake wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten ingkang kathah Gus. Niki pertama kula ngucapne beribu-ribu terima kasih keranten selama niki kula namung ningali YouTube pada saat enten wekdal senggang dalu. Engkang badhe kula tangkletaken mohon penjelasanipun. Engkang pertama berkaitan kalian laut. Dadose yang selama niki tiang berbondong-bondong nitih bis datang laut setiap minggu, bahkan hari libur itu wajib. Apa yang bisa kita ambil pelajaran atau bahkan makna? Jadi kita ke laut, air pada saat pasang itu datangnya dari mana, kemudian pada saat surut larinya kemana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang sholat. Hampir semua melaksanakan. Kalau sholat itu tiang agama, tentunya agama mempunyai tiang. Mohon penjelasan tentang tiang agama. Kalau sholat punya tiang agama, tentunya agama mempunyai tiang. Terus apakah kalau misal kita tidak bisa memaknai yang pertama dan yang kedua
ini berkaitan dengan surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Mekaten matur suwun ingkang kathah Gus, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ajaran dulu itu tidak belajar dari Al-Quran tentang tauhid, tapi lewat alam. Padahal sesungguhnya tentang alam, khususnya laut, itu juga diterangkan di dalam Al-Quran. Dari mana datangnya air pasang dan kemanakah air surut itu? Bapak Ibu, Allah katakan dalam satu ayat, inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Ngen-ngenen atimu terkait kapal iki kok isok mlaku ning ndukur banyu. Bahasa syariat yaiku tanda kekuasaan Allah. Pun mandeg. Kita tidak akan pernah bisa masuk yang berkuasa karena kita melihat tanda. Tanda apa? Bunder ser. Ini kalau Pak ya, sampai naik sepedaan ya. Ono cagak ngeten iki terus bunder ser. Kek. Tanda apa yuk? Dilarang masuk. Tidak ditulis dilarang masuk, enggak dikasih tanda. Orang yang paham tidak melihat tandanya itu. Apa? Dia tidak akan masuk di jalan itu. Lah itu loh maksudnya. Bukan tandanya ini yang kita lihat. Harus tidak ada tindakan untuk masuk jalan larangan. Bukan ini maksudnya. Memang dalam Al-Quran inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Dikongkon mikir iki. Maksudnya apa iki rek? Maksudnya apa? Kapal iku kok iso mlaku nek ndukur banyu? Pun malam hari ini saya katakan jangan pernah melihat makhluknya yang berupa air surut, air pasang. Kemana surutnya dan dari mana pasangnya. Jangan melihat makhluknya. Nek sampai melihat makhluknya, ya sama dengan melihat tandanya tok. Sing dimaksud jenengan ini deloken Allahi, deloken uripe. Baru bisa menjawab kemana surutnya dan dari mana datangnya. Sama dengan kapal ini. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala hal apapun, walaupun secara akal logika tidak bisa menerima. Allah kuasa nih kan. Artinya, jangan melihat kekuasaannya. Jangan melihat tandanya, tapi lihatlah siapa yang menandai. Artinya, maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu maksudnya adalah hidup. Jawabannya, kemana air itu? Ke hidup. Datangnya dari mana? Dari hidup. Terus kapal itu sama. Bukan kapalnya itu yang berjalan, tapi yang berjalan itu adalah Allah. Bahasa sederhana, Allah mengizini tajalinya terhadap
kapal itu sehingga seakan-akan kapal itu bisa berjalan sendiri. Caranya bagaimana? Kembalilah pada kunci kewusulan, yaitu adzikru bisiril asror. Baru cetha teng mriku. Nek mboten saged. Itu satu. Terus yang nomor 2 apa tadi? Pertanyaannya berapa? Oh, tiang agama. Oh, ngaten. As-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Agama itu apa sih, Pak? Wadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Qayyimah ayat 5. Mana sih agama yang lurus? Agama yang lurus itu, agama adalah wadah. Siapa yang masuk dalam agama, maka dia akan selamat. Lah, tiang agama itu adalah di dalam syariat disebut sholat yang bagaimana? As-sholatu ay ad-du'a. Ad-du'a ud'uni astajib lakum. Ud'uni artikan sowana kuwi ngersani Allah. Jangan kau artikan berdoa mintalah, jangan. Nek bahasa syariat njaluo. Tapi bahasa hakikat ud'uni madepo sira nang Allah. Jikalau kau betul-betul menghadap pada Allah, mintamu hanya pada Allah. Niki kan wonten istifham. Bila mana kau itu betul-betul mintanya pada Allah, syarat iku jawabi fastajib lakum. Mongko tak sembadani, tak kabulkan. Artinya apa, Pak? Jenengan iku syarate sebelum meminta sesuatu harus ketemu yang punya sesuatu. Siapa? Allah. Berarti syaratin jenengan ini harus makrifat ketemu Allah dulu. Jangan sampai berdoa njaluk Allah durung ketemu Gusti Allah. Apa sih sampean njaluk? Macam-macam. Laksana ngene, Pak. Aku punya tonggo. Oke. Tonggo itu punya pelem. Oke. Saya untuk mendapatkan pelem, saya harus temui yang punya pelem. Kalau saya langsung ngambil pelem, gak jawab dulu ketemu yang mempunyai pelem, itu namanya mencuri. Resikonya apa sampean? Dibui. Tapi nek sampean secara terang-terangan menemui yang punya pelem dulu, jawab, Pak D, minta peleme istri kula niku nyidam. Wis tah, gak ana alasan, gak diwenehi. Bahkan kadang ya nek entenono tak jukukno dhewe. Lah ngono ta? Wis penak. Mangkane ud'uni madepo sira ni ing ingsun. Jikalau kau betul-betul menghadap terhadap aku, fastajib mongko tak sembadani. Apa sing disembadani mang? Takwa. Jadi anugerah Rohim Allah akan ada pada diri jenengan. Berarti status jenengan haqqatuqatihi. Inilah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi sampai harus kembali memaknai apa sih sholat itu. Kalau syariat memang dikawiti takbir, dibungkasi salam. Itu jasmani. Rohaniah sampai yang disebut sholat bagaimana? Wassolatil wusta. Surat Al-Baqarah 238. Khafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Bahasaku loh Pak, sederhana. Sholat itu wajib khusyuk, bukan sunnah. Wajib bertemu Allah. Bisa Anda bertemu Allah bila mana berhakikat
Hakikat adalah tujuan. Apa tujuan kita sholat? Menyembah dan bertemu Allah. Mengapa fakta di lapangan tidak begitu? Karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Akhirnya nggak paham. Kalau jenengan terima, maka disitulah Anda akan mengerti bagaimana cara yang sholat khusyuk itu. Hati kita arahkan kemana? Ini wajah tu wajiyah. Pasti dihadapkanlah wajahmu terhadap wajah Allah. Lah, berarti agama dinul qayyimah adalah agama yang bertauhid. Sholat yang dimaksud as-sholatun daimun ruhaniyah was-sholatil wusta niki. Sholati ruhaniyah. Sholati ruhaniyah tadi sudah saya katakan ani'budullaha wajtanibut tauhid. Mengarahkan hatimu terhadap Allah, bukan nama. Hidup bukan sifat. Wajtanibut tauhid, dan menjauhi hati ini terhadap selain Allah, konteks iman. Barulah inilah sesungguhnya tiang. Inilah tiang hakikatnya. Kalau tiang ini ada di dalam hati jenengan, mesti dinul qayyimah. Agamamu itu berdiri di atas agama yang lurus. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali mung nyembah dateng Gusti Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas tulus dalam beragama. Hunafa, teman-teman saben iki mau betul-betul sungguh-sungguh hatimu itu ikhlas. Ikhlas adalah hati jenengan sudah tidak mengakui atas dirimu yang memiliki, seperti tukang parkir. Diambil yang markir wau orang lain, mobilnya yang mewah, sepeda yang mewah, jenengan sebagai tukang parkir gak mungkin kau gandoli, pasti kau persilahkan. Itulah namanya ikhlas. Kata Rasul, ikhlas iku laksana kau beol keluar kotorannya, gak mungkin kau itu akan mengambil kotorannya. Nang weteng sampai yo penak mak plong, lah ngoten nggih. Itulah laksana. Seperti itu al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Wong sing ikhlas iku adalah orang yang sudah tidak mengakui kalau dirinya yang melakukan. Ini adalah tiang agama. Dinul qayyimahnya, agama yang bertauhid, tiangnya adalah jenengan iki mau rohaniyah, hanya beriman pada wong Islam ngarani Allah. Orang agama lain ngarani selain Allah namanya. Monggo, gak usah gegeran ya. Ada yang mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Macam-macam itu hanya sebuah nama aja. Gak penting bagi kita yang sudah sampai hakikat makrifat. Kalau pendidikan kita syariat, ya tetap mengucap Allah begitu. Oke. Terus ada lagi tadi? Sudah ya? Bon, ibu, nggak ada yang tanya bu, saiki ibu. Bapak-bapak sampun, saiki ibu. Ada mboten? Bon, mboten. Bon. Terakhir, permintaan dari Sohibul Bait untuk hadiah Fatihah. Doa terhadap satu ilah hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa jami'i man wa khususan ila mbah ila ruh ila arwah mbah Ponidi wambah Marbani wambah Karmini wa Mbok Saminem
wa Pak Suwandi, wa Pak Sudarto, wa Nak Rebu, Nak Legi, Nak Setu. Ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga secara batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk mempelajari Islam tidak hanya secara tekstual saja, tapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.